Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai pelajaran fikih hari ini, masih dalam pendalaman fikih kelas 4 ya, pembelajaran fikih kelas 6 namun pendalaman materi di kelas 4. Kita berdoa terlebih dahulu agar Allah beri kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazai birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk pelajaran keempat, yaitu tentang sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, atau sering kita sebut dengan I'dain, yang artinya 2 hari raya. Ya, yang akan kita bahas nanti ke depannya adalah yaitu pengertian sholat Idul Fitri dan Idul Adha, hukum sholat Idul Fitri dan Idul Adha, waktu pelaksanaannya, tuntunan ketika berangkat ke sholat Idul Fitri dan Idul Adha, lalu tata cara sholatnya, dan hal-hal yang perlu diketahui dalam sholat I'dain atau Idul Fitri dan Idul Adha. Ada juga amalan sunnah di hari raya Idul Adha, amalan sunnah di hari raya Idul Adha, dan pengertian hewan udhiyah. Insya Allah kan kita bahas semua. Yang pastinya dengan bab-bab yang akan kita pelajari tujuannya pun sama, yaitu agar anak-anak mengetahui pengertian, hukum, cara pelaksanaannya, waktunya, dan yang paling menggarisbawahi adalah agar anak-anak bisa mempraktekkannya dalam ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha, agar kita mendapatkan berkah dan pahala karena sesuai dengan ketentuan. Ya, begitu juga dapat mengambil hikmah dari sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Oke, langsung saja kita masuk ke bab yang pertama dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu tentang pengertian sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Pengertian sholat Idul Fitri adalah sholat 2 rakaat yang dikerjakan pada tanggal 1 Syawal. Ya. Sedangkan sholat Idul Adha yaitu sholat 2 rakaat yang dikerjakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi pengertiannya hanya berbeda pada waktu pelaksanaannya. Idul Fitri 1 Syawal, Idul Adha 10 Zulhijjah. Oke, insya Allah mudah untuk dipelajari dan dihafal karena hanya berbeda pada tanggalnya saja. Lalu kita masuk kepada hukum sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, mengerjakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha atau kita sebut I'dain, hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat, dalam arti hampir mendekati wajib. Nah, jadi hukum sholat Idul Fitri dan Idul Adha sudah mendekati wajib dan harus kita usahakan melaksanakannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Untuk waktu tanggal tadi sudah kita bahas pada pengertiannya, yaitu sholat Idul Fitri 1 Syawal, sedangkan Idul Adha 10 Zulhijjah. Namun untuk waktu pelaksanaannya, sholat Id itu dimulai dari matahari setinggi tombak sampai waktu zawal, yaitu matahari bergeser ke barat. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya mengakhirkan sholat Idul Fitri dan mempercepat pelaksanaan sholat Idul Adha. Kenapa? Dengan tujuan sholat Idul Adha dikerjakan lebih awal adalah agar orang-orang dapat segera menyembelih kurbannya. Sedangkan sholat Idul Fitri
agak diundur bertujuan agar kaum muslimin masih punya kesempatan untuk menunaikan zakat. Itu waktu untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sekarang tempat pelaksanaannya. Untuk tempat pelaksanaannya, sholat Id itu lebih utama atau afdol dilakukan di tanah lapang, kecuali jika ada uzur seperti hujan. Karena apa? Karena Rasulullah SAW biasa keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha menuju ke tanah lapang. Ya, itu waktu dan tempat. Insya Allah kita semua sudah mengerjakannya. Sekarang kita masuk ke tuntunan berangkat ke tempat sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ini adalah sunnah-sunnah atau tuntunan ketika kita berangkat ke tempat sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang pertama yaitu dianjurkan untuk mandi sebelum berangkat sholat. Biasanya ini kita mandi wajib atau mandi besar, ya. Lalu yang kedua yaitu berhias diri dan memakai pakaian yang terbaik. Ya. Yang ketiga, makan sebelum keluar menuju sholat Id khusus untuk sholat Idul Fitri. Ya, jadi ketika sholat Idul Fitri sebelumnya itu disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Sedangkan ketika sholat Idul Adha, ya, dianjurkan untuk tidak makan terlebih dahulu adalah agar daging kurban bisa segera disembelih dan nikmati setelah sholat Id. Ya, kalau hikmah dari makan sebelum berangkat sholat Idul Fitri itu agar tidak disangka bahwa hari tersebut masih berpuasa, maka disunahkan untuk makan terlebih dahulu sebelum berangkat pada sholat Idul Fitri. Itulah perbedaannya. Ya. Lalu yang keempat, bertakbir ketika keluar hendak sholat Id. Ya. Jadi dari kita hendak pergi ke tempat sholat Id sampai ke tempat sholat Id, kita disunahkan untuk bertakbir. Selanjutnya yang kelima, menyuruh wanita dan anak kecil untuk berangkat sholat Id. Dengan catatan, wanita tetap harus memperhatikan adab-adab ketika keluar rumah, yaitu tidak berhias diri dan tidak memakai harum-haruman. Yang keenam yaitu melewati jalan ketika pergi dan pulang itu berbeda. Ya, ketika pulang misalnya lewat jalan A, kita pulangnya ketika pergi ketika pergi melewati jalan A, maka pulang kita dengan menggunakan jalan B. Ya, disunahkan untuk melewati jalan yang berbeda ketika pergi dan pulang. Lalu yang ketujuh yaitu dianjurkan berjalan kaki sampai ke tempat sholat dan tidak memakai kendaraan kecuali jika ada hajat. Karena Rasulullah SAW berangkat sholat Id dengan berjalan kaki, begitu pula ketika pulang dengan berjalan kaki juga. Oke, sekarang kita masuk ke tata cara sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Jumlah rakaat sholat Idul Fitri dan Idul Adha sama-sama 2 rakaat. Adapun tata caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memulai dengan takbiratul ihram. Kemudian bertakbir atau takbir zawaid atau kita sebut dengan takbir tambahan sebanyak 7 kali takbir. 7 kali ini tidak dihitung dengan takbiratul ihram. Jadi selain takbiratul ihram setelah itu tambah 7 takbir sebelum memulai membaca Al-Fatihah. Nah, lalu yang ketiga, di antara takbir-takbir zawaid tidak ada bacaan zikir tertentu. Namun ada sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan di antara takbir hendaknya menyanjung dan memuji Allah.
Syekhul Islam mengatakan bahwa sebagian salaf di antara tiap takbir membaca bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allahumma ghafirli warhamni. Itu yang sebagian salaf di antaranya memakai zikir itu untuk setiap takbir zawaid. Karena memang tidak ada zikir yang ditentukan. Tapi yang harus digarisbawahi hendaknya menyanjung dan memuji Allah setiap takbir tersebut. Kemudian yang keempat yaitu membaca Al-Fatihah, lalu dilanjutkan membaca surat lainnya. Surat yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW adalah surat Qaf pada rakaat pertama dan surat Al-Qamar pada rakaat kedua. Boleh juga membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama dan surat Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Dan jika hari Id jatuh pada hari Jumat, dianjurkan pula membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama dan surat Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Selanjutnya yang kelima yaitu setelah membaca surat kemudian melakukan gerakan sholat seperti biasa yaitu ruku, i'tidal, sujud seperti halnya sholat biasa. Lalu bertakbir ketika bangkit untuk mengerjakan rakaat kedua. Kemudian bertakbir lagi untuk takbir zawaid tambahannya. Untuk rakaat kedua ini sebanyak 5 kali takbir selain takbir bangkit dari sujud sebelum membaca Al-Fatihah. Lalu setelah takbir zawaid sebanyak 5 kali, kemudian baca surat Al-Fatihah dan surat sebagaimana yang telah kita bahas tadi pada rakaat kedua. Lalu yang terakhir mengerjakan gerakan seperti ruku, i'tidal dan sujud, dan terakhir salam. Itulah tata cara sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Oke, selanjutnya kita masuk ke hal-hal yang perlu diketahui dalam sholat i'dain. Yaitu yang harus digarisbawahi ketika sholat i'dain tidak ada sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Tidak ada azan dan juga iqomah. Dan dianjurkan untuk mengucapkan selamat hari raya kepada sesama muslim, ya. Dengan ucapan biasanya adalah ketika datang hari raya maka dianjurkan untuk mengucapkan ucapan selamat dengan ucapan berikut, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya semoga Allah menerima amal kita dan kalian, saling mendoakan. Lalu ada beberapa amalan sunnah di hari raya Idul Adha yang akan kita bahas, yaitu yang pertama memperbanyak membaca takbir, tahlil dan tahmid. Yang kedua memperbanyak zikir dan doa. Yang ketiga memotong hewan udhiyah bagi yang mampu. Lalu apa itu hewan udhiyah? Masih ingatkah kalian tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya bernama Nabi Ismail alaihi salam? Ibadah udhiyah atau kurban ini mulai dilakukan semenjak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, jadi udhiyah artinya menyembelih binatang ternak dengan maksud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban ini dilakukan pada hari raya Idul Adha sampai hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Pemotongan hewan udhiyah, ibadah ini dianjurkan bagi orang yang mampu melaksanakannya. Oke, cukup. Itu beberapa hal yang harus diperhatikan dalam bab Idul Fitri dan Idul Adha. Alhamdulillah, semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami.
harapan ibu adalah kita sama-sama setelah mempelajari ini lebih berhati-hati lagi, lebih semangat lagi dalam mengamalkan amalan-amalan sunnah ketika Idul Fitri dan Idul Adha, dan poin-poin yang harus diperhatikan ketika kita melaksanakannya agar kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya seperti biasa nanti ada latihan soal untuk bab ini dikerjakan dan dikirimkan ke Google Classroom. Oke, ini penjelasan dari Ibu, semoga tidak puas agar nanti mau mencari tahu lagi, mau belajar lagi, semakin mau belajar lagi. Tetap semangat dalam ibadah dan belajarnya ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.